Halo semuanya, hari ini gue pengen ganti senar raket tenis gue yang udah lama banget gak gue pakai. Yang mau diganti itu senar dari raket gue yang Babolat Pure Strike. Itu senarnya terakhir gue ganti RPM Power, Babolat juga. Gue sekarang on the way ke tempat biasa gue ganti senar beberapa kali, di Footprints namanya. Itu selain dia ganti senarnya cepet, cuman 15 menitan ganti senarnya. Setelah ganti senar, raket lu juga bisa ditaruh di Diagnostic Precision Scanner. Dan gue bakal kasih lihat juga tokonya seperti apa, ada apa aja di situ. Karena PW sih tokonya, gue lumayan betah kalau misalnya main di situ lama. So, stay tune, jangan kemana-mana. Keris pelis tenis, keris pelis tenis, keris pelis tenis, keris pelis tenis. Oke, jadi penampakannya dari luar tuh begini nih guys. Tada. Oke, jadi gue bakalan ngasih lihat kalian. Gue tuh ada 4 raket. Ini adalah raket pertama gue. Wilson 6-1, gue nggak tahu ini tahun berapa tapi punyanya Federer. Raket ini tuh beratnya 332 unstrung. Jadi kira-kira 370-an lah. Kalau misalnya strung itu berat banget, anjir, gue langsung tennis elbow. Terus kedua, gue punya Babolat Pure Strike dan ini yang gue mau ganti. Ini gue pakai RPM Power, gue lupa tensionnya berapa, kayaknya tuh 52. Tapi gue pengen bikin 49, 48 gitu. Dua lagi, ini ada Technifiber gue yang baru gue ganti senar juga di Footprints. Iya, ini sama T-Fight 295. Oke, sekarang gue mau start ganti senar. Yang pertama kita copot-copotin dulu senarnya. Oke mas, ya. Maaf ya tangan kiri. Oke, siap. Mas, maaf, dengan siapa? Saya Harry. Oh, Harry. Oke, siap. Boleh dilanjutkan. Kita putuskan dulu ya. Oke. Iya, sudah. Udah dibolongin, thank you so much. Gue sekarang bukan kedatangan ya, gue mendatangi seseorang yang penting banget di Footprints ini. Namanya Ko Stefan. Halo Ko. Hey, halo. Apa kabar? Apa kabar? Ko Stefan ini berarti foundernya Footprints ya? Iya. Gitu. Jadi pertama kali gue kenal Footprints juga dari Ko Stefan ini. Dan sekarang aku pengen nanya nih Ko, sebelum stringing itu boleh dijelasin nggak Ko? Sebenarnya kegunaannya tuh apa sih, dan sebenarnya tuh ini mesin apa sih? Itu aja in general dulu. Oke, jadi basically ini kayak mesin diagnostik. Namanya kita diagnostik kan artinya memeriksa. Ya. Memeriksa, kayak kita sebenarnya ke rumah sakit, medical check up, itu kan kita juga di diagnostik gitu ya. Jadi kita didiagnosa ada penyakit apa, atau kesehatan kita gimana. Sama seperti raket. Jadi kita didiagnostik, raket kita didiagnostik dari segi apa? Dari segi beratnya. Oke. Weight, habis itu dari segi apa, balance gitu, dan dari segi swing weight gitu. Nah, angka-angka ini yang mendukung performa kita di lapangan. Jadi kalau kita merasa pukulan swingnya kok agak berat ya, atau agak udah lebih ringan, nah itu semua tuh dari swing weight gitu. Oke. Kalau kita mau power atau mau kontrol, nah itu semuanya juga dari swing weight, dari balance juga ngaruh gitu. Oke. Nah, ini tuh kan aku punya udah lumayan lama ya. Mungkin udah sekitar hampir 3 tahun raket ini. Oke. Akan beda nggak sama pertama kali aku beli in terms of berat, swing weight, apa segala macam gitu? Kalau selama nggak diapa-apain, harusnya sih nggak beda gitu. Oke. Kalau selama Even though baret-baret apa gitu-gitu, slightly lah, Slightly dikit, ya? dikit banget gitu. Oke, Mungkin oke. 0, sekian gram, which is nggak terlalu ngefek. Cuman kalau lu mau customize, misalnya nambah pemberat supaya biar nambah power, atau ganti replacement grip nih Ya. supaya biar lebih berat, pakai leather grip misalnya gitu.
Nah, itu pasti berubah. Pasti berubah. Boleh dimulai aja Boleh, nih kita boleh ya? yuk. Ya. Dan ini tuh alat apa namanya di Indonesia ini common nggak sih kok untuk alat ini? Di Indonesia sih cukup jarang ya. Mungkin untuk toko tenis di Indonesia yang gue tahu baru Footprints doang nih yang punya gitu. Untuk di Indonesia ya. Dari Indonesia. Cuman kalau untuk di Singapura, untuk di Jepang itu udah common lah gitu. Yes. Nah, langsung aja ya kita mau coba ukur ya. Nah, total weight-nya mulai keluar tuh. 317 gram. Oke. Dan balance-nya juga 316 gram. Nah, ini kalau kita lihat dari spek aslinya ini sebenarnya 305 gram ya. Gitu. Tapi di sini 317 gram. Itu bedanya cukup jauh ya. Gitu. Jadinya berarti ini real weight unstrung-nya mungkin karena udah dipakein grip gitu-gitu, enggak? iya, grip sih mungkin 5 gram. 5 gram doang sih, 5 gram. Nah, terus kita mau coba cek lagi dari segi swing weight-nya ya. Ya. Nah, ini kita ngecek swing weight, ntar dia keluar nih angkanya. Nah, swing weight-nya di angka 299. Oke. Nah, kalau kita lihat dari total weight-nya dulu ya. Nah, ternyata ini beratnya tuh lebih berat dari raket aslinya gitu. Raket aslinya kan kurang lebih 305 gram, nah ini 317 gram. Kemudian ada segi balance-nya. Nah, balance raket itu kan ibaratnya di titik dari bawah ke atas tuh berapa senti ya, atau berapa mili, sampai dia tuh balance seperti ini nih. Nah, ini kan balance nih. Ya. Itu di angka 316 gitu. Nah, sedangkan di sini unstrung balance-nya tuh di angka 320. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat kan 316 lebih rendah ya. Berarti dia balance-nya lebih turun lagi ke sini. Artinya dia lebih kontrol lah. Gitu. Balance-nya lebih kecil, itu dia lebih kontrol. Terus terakhir kita bisa lihat ada swing weight-nya. Swing weight memang di raket nggak bakal ditulis ya. Swing weight tuh ada berapa gitu. Nah, tujuannya yang paling penting mesin itu ini tuh sebenarnya di swing weight-nya. Di sini kita bisa lihat di angka 299,5. Artinya swing weight itu distribusi berat ketika kita mau nge-swing bola. Gitu. Seberapa berat sih di swingnya? Berarti kalau misalnya ini kan 300 nih, kurang lebih ya, 2299. Iya, 300. Itu terhitung berat atau ringan, dan kalau berat itu maksudnya berat itu kita harus lebih powerful kah swingnya apa gimana tuh? Semakin kecil angkanya, itu akan semakin ringan di swingnya. Gitu. Semakin tinggi angkanya itu akan semakin berat. Tapi mungkin kalau swing weight-nya berat, it could generate more power gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya swing weight-nya berat, kan di swingnya berat, artinya kayak kita mukul palu. Palu kan di swingnya berat gitu, tapi dia itu memberikan power yang luar biasa besar gitu. Palu ya. Berarti ini kurang lebih udah semua ya kok? Iya. Udah semua. Bisa kita lanjut ke stringing? Boleh. Oke guys, sekarang yang pasti gue harus pilih senarnya dulu. Gue masih bingung apa. Di sini lumayan banyak pilihannya. Gue mau tanya-tanya lagi ke Coach Stefan. Coach Stefan, sebelum ganti, senarku tuh babolat RPM Power yang bronze. Nah, itu yang kira-kira mirip atau mungkin kenyamanannya seperti itu, mungkin warnanya bisa sama, itu menurut Coach Stefan apa? Yang rekomen buat aku lah. Sebelumnya mau nanya dulu, mainnya power atau kontrol? Sebenarnya tengah-tengah, cuman mungkin lebih ke kontrol. Oh, lebih ke kontrol. Nah, kalau lebih kontrol, gue ada rekomendasi ini yang cukup oke ya. Dari segi senar, mungkin ini Luxilon. Nah, Luxilon 4G. Nah, bisa lihat di belakangnya ada keterangannya nih, durability, power, control. Nah, lihat tuh, di kontrol dia paling gede. Gitu. Jadi memang secara overall raket senar ini cukup nyaman, dan juga tapi tetap memberikan kontrol yang baik. Sebenarnya sih pilihan senar banyak sih, cuman kalau kita ngelihat kebanyakan nanti bingung ya. Jadi gue langsung rekomendasiin yang memang kira-kira cocok nih buat lu gitu. Dan ini warnanya bronze juga, jadi harusnya sih looknya akan menjadi keren seperti raket gue, maksudnya senar gue yang lama. Mas, silakan. Nah, di sini itu yang menariknya adalah Coach Stefan selalu
membangga-banggakan kalau Footprints itu bisa masang senar kira-kira more or less 15 menit tuh udah kelar. Jadi buru-buru pun kita masih bisa, yuk 15 menit udah bisa langsung cabut gitu. Nah, kalau Stefan mau nanya lagi, ini apa yang membuat stringing di sini tuh bisa hanya 15 menit? Oke, yang paling penting sih sebenarnya kita standarnya tuh internasional. Jadi kalau di standarnya Grand Slam itu rata-rata stringer di sana tuh nyenarin kan harus cepet ya, karena kan player selalu banyak request dan juga ngantri semua raket. Nah itu rata-rata tuh 15 menit. 15 sampai 17 menit lah gitu. Nah jadi kita punya target di sini, kita harus bisa juga seperti mereka nih, standarnya harus lebih tinggi, 15 menit. Dan tapi tenang aja, maksudnya yang kita pasang kita cepet, tapi kita juga mengutamakan kualitas. Artinya apa? Banyak cara untuk memasang senar, tapi nggak banyak yang orang yang bisa pasang senar secara profesional dan sesuai dengan standar internasional. Contohnya apa? Kalau di Footprints, kita selalu tekanin metode 4 simpul, yang dimana kita harus nyenar dulu dari segi mainnya udah kelar, baru kita senar lagi untuk senar yang crossnya. Dan itu kita juga dari cara kita nariknya, nganyamnya, sampai cara kita ngikatnya di akhir, itu kita juga mempertimbangkan dari standar dari internasional itu sendiri gitu, dari standarnya Grand Slam gitu. Jadi walaupun kita cepat, tapi kita juga mengutamakan kualitas itu sih. Oke, sekarang kira-kira jam segini nih. Ini jam berapa sih? 5.16 ya. Nggak usah kita timer strict banget. Nah ini mau dipasang tarikan berapa nih? Oh, sorry. Tarikannya itu 48. 48 oke kok. Oke ya? 48 oke. Kita bikin tarikannya 48. Sekarang kira-kira 5/16, 5/17. Nanti kita cek lagi. Oke, kalau Stefan tadi tuh sebenarnya aku udah tur sedikit. Tapi aku biar lebih jelas aja nih, di Footprints tuh sebenarnya ada apa aja in terms of fasilitas dan raket, equipment, dan lain-lain kelengkapannya itu seperti apa. Kita mulai dari sini dulu. Oke, kita tur dulu ya. Tur, boleh kita muterin aja. Jadi pas baru masuk, pasti ini disambut sama raket-raket. Nah, cuman ini raket-raket yang lebih cenderung ke pemula ya. Oke. Atau recreational. Jadi bukan yang profesional banget gitu di sini. Jadi kalau untuk mau memulai, mungkin lebih cocok dari raket-raket ini. Kita mulai dari misalnya ada Babolat Boost, Babolat Evoque, Wilson Solest, Class Team. Nah, ini kan raket-raket yang range harganya di 2 jutaan, 1 jutaan, even ada yang di bawah 1 juta. Dan budget friendly semuanya ada di sini. Terus ini aku lihat di bawahnya juga ada raket pedal ya kok ya? Oke. Sama tas. Pedal juga kita udah masuk ya. Lagi booming ya sekarang. Bagi teman-teman yang main pedal juga udah tersedia nih dari berbagai brand ya. Ada Adidas. Oke, ini tuh Adidas. Ada Tactical, ada Head. Ya. Di sana juga ada lagi, nanti kita muterin dulu. Sebenarnya di sini tuh daerahnya pickleball. Oke, tapi cuman pickleball kita juga udah ada. Cuman barangnya baru restock lagi, jadi barangnya masih di gudang. Sekarang kita lanjut ke sini nih. Ini menurutku yang paling ikonik di store ini. Ini lautan bolanya. Nah, ini berbagai pilihan bola tenis ya. Jadi ada bola-bola yang biasa kita pakai tuh Dunlop ya, Dunlop Ford. Ini tuh packagingnya baru ya kok? Ya. Tapi ininya sama, bolanya sama? Sama persis. Oke. Jadi ini memang packaging yang lebih eco-friendly. Ada berapa macam nih kok kira-kira? 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sih ya, mungkin belasan kali ya. Belasan macam. Belasan ada. Oh, ini Technifiber di bawah. Ya, di bawah juga masih ada nih. Ini yang isi 3. Ini sebenarnya rak sepatu gitu, buat display banyak-banyak sepatu ya. Jadi mulai dari Wilson, Babolat, Essex gitu. Kita lumayan lengkap ya dari koleksi sepatu kita, dari sizingnya, dari cewek cowok juga lengkap. Dan di bawahnya ada bola pedal. Nah, bola di sini tuh bola-bola pedal. Di sini berarti bola pedal hanya ada 2 macam. Ada drop shot harusnya, cuman lagi out of stock. Habis ya. Habis. Nah, ini juga sama bola pickleball. Ini bola pickleball. Ini plastik ya? Apa sih bahannya tuh? Bahannya plastik. Oh, jadi kalau bola pedal tuh hampir sama bahannya sama bola tenis. Pickleball tuh kayak plastik gitu, jadi ada bolong-bolongnya. Nah, ini contoh raket pickleball ya. Anjir, ini pertama kali gue megang raket pickleball, guys. Gitu. Jadi ini merek Selkirk dari US, ini semua made in USA.
nanti kita coba. Dan kalau di US kapan-kapan. tuh pickleball olahraga paling nomor 1 gitu. Iya, sekarang udah nomor 1 ya. Iya, jadi Gila, man. fastest growing sport di Amerika tuh Lapangan pickleball. tenis semuanya udah di hijack sama pemain-pemain pickleball karena satu lapangan itu bisa buat beberapa lapangan pickleball bisa kan? buat 4. Bisa buat 4. Paddle sudah terkenal. Nanti mungkin Bener. pickleball OTW terkenal. Kita mungkin mau lanjut ke tenis yang lebih serius nih, Ya. gitu. Yang lebih raket-raket yang lebih premium, yang lebih profesional. Dari sini ada babolat dulu ya. Ya. Ada babolat di sini. Ini yang ada yang beberapa yang baru nih ya, baru launch ya. Tadi Ya, yang ini- Coach Stephen bilang ada 4 raket yang baru launch. Ini baru banget nih, Mas. Ini ya? Launching di Januari ini. Warnanya keren banget, gila. Pure Drive generasi ke-11 ya. Ada babolat Pure Aero yang memang best selling ya, raketnya Alcaraz. Ini juga yang terbaru nih, Wilson Clash. Ini juga baru launching bulan Januari ini. Ini CVS Open, ini RF. Ini raket yang sejuta umat nih mungkin di Wilson, Wilson Blade ya. Blade. Terus ada juga Head Gravity nih. Ini juga yang baru ya? Baru banget launching bulan Januari juga nih. Ini adalah E-Zone yang sebenarnya banyak orang tunggu-tunggu karena warnanya keren banget cuy. Dan E-Zone kan emang udah enak ya. Tapi tentunya kembali ke preferensi masing-masing ya. Ya. Ada juga orang yang nggak cocok gitu. Ada juga orang cocoknya Wilson, ada juga orang cocoknya babolat gitu. Jadi tenis tuh personal banget gitu. Betul. Di bawahnya ini pedal-pedal juga nih. Raket-raket pedal. Ini raket-raket paddle. Oh, ini ada bull paddle, babolat, Ada Vibora, Vibora. ada Farleon, ada drop shot. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi cukup lengkap ya teman-teman kalau mau cari raket-raket pedal. Itu mulai dari range yang harganya 1 jutaan, 6 jutaan juga ada. Oke. Tinggal disesuaikan aja. Sorry banget Coach Stefan aku potong. Ya. Tiba-tiba udah kelar Wow. senarnya. Nggak Jadi berasa tadi ya? nggak berasa. Jadi kita sambil nunggu-nunggu tadi kita baru muter-muter ini berapa nih? Berapa? Tuh, 14 menit. 14 menit. 14 menit. Tadi udah sempet ngobrol-ngobrol semenit, kira-kira 14 menit lah. 14 Hebat. menit sih, ya. Mantap. Thank you ya Mas ya. Oke, siap. Kita cek dulu. Keren cuy. Mungkin kita selesain muter-muternya dulu, baru nanti kita diagnostik lagi ya. Boleh. Oke. Sekarang tempat stringing stationnya inilah. Ini yang tadi gue milih-milih string di sini. Di sini ada string, overgrip, apa namanya Aksesoris, nih? Aksesoris, apparel. Mm-mm. dampener ya, Iya, dampener, grip juga di situ. Bisa pilih senarnya, kita lengkap sih mulai dari Technifiber, Toroline, Luxilon, Wilson, Solinco, Babolat, dan juga Yonex gitu ya. Iya. Kalau ini lebih ke tas-tas gitu ya, tas-tas, backpack gitu, sama grip-grip yang topless, yang satuan. Oke, satu. Karena kan orang kadang mau nyoba dulu ya, belinya satuan dulu gitu. Jangan yang langsung 3 atau apa. Sama aku mau nanya juga kok. Tadi kan ini mesin precision scan-nya mereknya Yonex. Ya, Nah, kalau misalnya mesin stringingnya itu Coach Stefan pakai apa? Ini sama itu ada 2 kan? oke, ini ada Wilson Bayardo, udah cukup lama juga ya kita gunakan ya. Lebih mentingin quality lah, jadi kita Iyalah. invest di mesin yang bagus juga. Contohnya ini kayak ini, Technifiber X-Cord ya. Ini tuh baru juga kan ya? Apa Baru, mesinnya? Mesin baru. Ini 2024, teknologinya juga jauh lebih advance dibanding yang itu. Dan juga ini dipakai di Miami Open. Miami Open. Miami Open. Oke. Oh, ada beberapa feature yang bisa di-highlight juga. Di sini ada stringing service, berarti stringing kalau misalnya beli raket free ya? Free ya, kalau beli raket free. Kalau beli raket free, terus Kalau beli senar di kita 50.000. Kalau bawa senar sendiri 75. Oke. Terus bisa diagnostiknya free Bisa, juga. diagnostiknya free, terus dapat stencil juga. Bisa Oke. dicetakin logo. Sekarang moment of truth ini adalah perbandingan di antara tadi yang belum pakai senar sama sekali sama sudah dipakein senar. Gitu. Oke, senarnya Siap, ini Ko. Luxilon ya. Luxilon, apa tadi namanya? 4G. Luxilon 4G yang Desert, bronze. yang warnanya desert bronze. Oke, kita langsung ukur aja ya. Ya. Untuk yang setelah dipasangi senar gitu. Tadi kan 317 ya? Ya. Ya. Sekarang oke segitu. 333 gram. 333. Tadi yang pertama 299 ya? Ya.
Nah, Oke, 333. 333. Nah, kelihatan kan perbedaannya? Ya. Sebelum dipakein senar dan juga setelah dipakein senar. Nah, yang aktual kita akan pakai itu sebenarnya angkanya yang ini. Yang ini ya. Yang ini, sekarang karena ya. kan kita udah pasang senar. Gitu. Dari segi total weight kan udah nambah nih. Kurang lebih 16 gram ya penambahannya. Rata-rata senar tuh 15 sampai 17 gram lah. Kalau kita lihat nih swing weight-nya kurang lebih sama ya. 333 sama total weight-nya. Jadi kurang lebih ini raket tuh cukup balance gitu. Oke. Nggak ada yang cenderung majority berat di kepala atau berat di grip gitu. Iya. Nanti once lu udah cocok ini mau dimodif, mau di-upgrade atau mau tambahin pemberat atau apa. Nah, ini nanti kita acuannya dari swing weight-nya juga. Di angka segini gue udah nyaman atau belum nih gitu. Ya. Kalau mau stencils tuh yang kayak di sini tuh ada tiba-tiba ada logo Technifiber, ada logo Babolat apa gitu. Nah, jadi itu bukan pas lagi nyenar dibikin-bikin gitu. Banyak yang masih bingung. Banyak yang masih bingung Banyak kan? yang masih bingung. Ini saya mau senarnya yang ada logo Wilson-nya dong. Gitu. Nah, itu dia. Nah, coba deh bisa kasih contoh aja nggak, Mas? Stencils itu seperti apa? Yang babolat apa yang Yang babolat, Babolat boleh. boleh. Nah, jadi akan ditaruh di raket begini. Terus diwarnain di sininya. Jadi pas dibuka tintanya bakalan ngebentuk logonya gitu. Kayak gue lebih suka polos sebenarnya. Tergantung preferensi lah teman-teman sukanya di mana. Gitu. Iya. Ya udah nanti gue akan sering-sering main lagi ke sini. Siap. Ini udah nggak sabar mau main nih. Iya nih, ini kayaknya langsung mau nyobain deh di lapangan rumah. Thank you so much for watching guys. Ini kita udah officially selesai masang senar, cuma 15 menit tapi kayaknya gue bakalan hangout sedikit lagi di sini. See you guys di next content. Keris belays tenis, keris belays tenis, keris belays tenis, keris belays tenis.